Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Kita dapat pertanyaan dari pemula. Saya kan sering bilang saya senang bertanya dan ditanya. Lebih-lebih yang pemula yang baru belajar atau merangkak ke dunia kopi Arabica seperti itu ya. Saya senang kok berbagi, sahabat ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya, bukan manusia yang menghujat seperti itu, bukan ya. Jadi saya di sini sahabat tani membagikan sebagaimana pengalaman saya ya. Sudah masuk 13 tahun kemungkinan sampai sekarang pengalaman saya di kopi Arabica, sahabat. Jadi sebisa mungkin saya akan jawab sesuai dengan yang saya bisa, sahabat, dan sesuai pengamatan dan keberhasilan gitu ya, sahabat ya. Oke, ini untuk sahabat tani pemula. Bertanya kepada saya, Pak, kenapa sih Pak menanam kopi Arabica itu mesti menunggu musim hujan atau harus ada musim penghujan baru bisa ditanam? Oke, akan kita jawab, sahabat tani. Sebagaimana kita tahu, sahabat tani, semua tanaman yang akan kita tanam pasti kita mesti melihat dulu iklim ya, seperti musim ya. Kalau di musim kemarau kita tidak boleh menanam, dan di musim hujan kita harus menanam begitu. Namun sebenarnya tidak semua tanaman yang cocok dilihat melalui musim. Nah, contoh ya. Contoh kalau kita menanam buah porang, ini pasti sahabat tani tahu buah porang ya. Buah porang kalau ditanam di saat musim hujan atau selalu hujan itu berakibat umbinya membusuk. Nah, seperti ubi-ubian gitu juga ya. Umbinya membusuk. Jadi bagaimana cara porang itu biar tumbuh stabil ya? Mestinya harus ada dalam seminggu itu curah hujannya itu 2 kali. Itu cocok untuk menanam porang gitu ya, sahabat ya. Tetapi bila mana menanam porang yang setiap harinya kondisinya hujan, itu akan mengakibatkan porangnya gagal tumbuh. Jadi itu sahabat tani yang menanam pohon porang ya pasti tahu lah ya. Oke, menanam kopi di saat musim penghujan itu sangat menentukan pertumbuhan tanaman tersebut, sahabat tani. Jadi punya alasan kuat kenapa sih di musim hujan sangat ideal, sangat cocok ditanami bibit kopi Arabica, sahabat. Kita masuk ke alasan pertama, sahabat ya. Sudah jelas pasti punya alasan ya seperti itu. Pertama, sahabat, kalau di musim penghujan ya sudah pasti akan terjadi namanya ketersediaan air gitu ya. Ini secara logis, ini secara logis. Bila mana sahabat tani ya memiliki bibit polybag, bibit di dalam polybag, dan akan dipindahkan ke lahan dasar atau disebut lahan luas ya, itu sudah pasti begitu kita menyobek atau kita mengkoyak ya polybagnya, lalu kita pindahkan bibit tersebut ke lahan dasar. Sudah pasti begitu dipindahkan ke lahan dasar, maka kerja akar di bibit kopi kita tersebut akan bekerja mencari air atau nutrisi air ya, untuk melanjutkan hidupnya, sahabat tani. Jadi di saat musim penghujan sangat cocok kita tanami bibit kopi Arabica. Itu alasan pertama, sahabat. Yang kedua, sahabat ya, sebagaimana kita tahu, tanaman kopi Arabica ini sangat menyukai tempat yang sejuk ya, tempat yang sejuk dan tempat yang lembab. Namun sangat membenci tempat yang sangat lembab seperti itu. Kenapa sangat membenci? Ya sudah pasti ada masalahnya gitu ya. Yang dikhawatirkan kebusukan pada akar, keterlambatan tanaman tersebut akibat dalam tanah tersebut digenangi air. Itu makanya tanaman kopi selalu saya bilang menyukai tempat sejuk dan lembab, tetapi sangat membenci tempat yang terlalu lembab. Nah, itu wajib dipantau itu, sahabat tani ya. Wajib dipantau. Dan selanjutnya alasan kuatnya apa Pak ya? Alasan kuatnya itu sudah pasti mengurangi penyiraman manual, sahabat. Sungguh capek ya, sangat capek, melelahkan kalau di saat kemarau tugas kita itu menyiram dan menyiram gitu, sahabat. Lelah, lebih-lebih kalau jarak penyiramannya itu ya, misal tuh dari sumber air sahabat tani ambil air ke jarak tempat sahabat tani siram itu sampai 1 kilo 2 kilo. Nah itu rasanya, sahabat, wow, luar biasa capek. Nah jadi itu alasan kuatnya kenapa harus di musim penghujan, sahabat tadi ya. Habis itu begini lagi, sahabat tadi, ada lagi alasan lain, meningkatkan peluang hidup. Itu makanya di tempat kami, sahabat tani, kalau udah masuk musim penghujan, ketika petani kopi tersebut menanam kopi di saat musim penghujan, itu lebih banyak berhasil. Dalam arti kata gini, dalam 100% itu ada tumbuh sekitar
92% rata-rata sahabat, karena itu ditanam di musim penghujan. Nah, saya pernah saya juga mengalami kesalahan di saat itu sahabat ya, bukan salah juga sih, tapi saya kira gini sahabat, saat itu ketika saya membuka lahan baru, saya yang baru saya beli sahabat ya, sempat ada sih curah hujan 2 minggu sekali itu ada gitu ya, dalam 2 minggu sekali itu ada gitu sahabat. Lalu entah kenapa ketika saya mulai menanam bibit sampai sekitar 800 batang sahabat, tiba-tiba datang musim kemarau, berbulan-bulan kemarau sahabat. Saya berupaya, saya berusaha, waduh, saya harus cari sumber air ini, saya harus cari air untuk menyiram, menyelamatkan tanaman saya supaya tidak mati. Namun apa yang terjadi sahabat? Ya, sekuat-kuatnya kita ngangkat air sahabat ya, sekuat-kuat kita ngangkat air menyiram sahabat, itu paling kuat 3 hari itu kalau kita berdua sahabat. Berbeda dengan mereka yang memakai tenaga ya, anggota, itu berbeda sahabat. Tetapi kalau untuk hal menyiram saja kita memakai anggota, kan kalau saya pikir ya tidak etis ya, seperti ada rasa malu ya gitu ya. Malu kita rasa kok kita minta tolong sama orang gitu kan sahabat. Akhirnya apa yang terjadi, karena saya tidak sanggup, saya mengalah sahabat. Rupa-rupanya kemaraunya mencapai 2 bulan. 2 bulan kemarau. Saya pantau tanaman kopi saya, yang saya harapnya tadi dari 100% setidaknya bisa lah 80%. Namun apa yang terjadi ya, 98% tanaman kopi saya mati sahabat. Nah, akibat apa? Kemarau panjang sahabat. Lebih-lebih sahabat tani tahu kan, kalau kopi Arabica ini sudah selalu saya bilang, apapun ceritanya, mau sistem pagar, konvensional, tetap membutuhkan naungan. Tidak banyak, mesti ada naungannya sedikit gitu, mesti ada untuk pelindung. Karena kopi Arabica dengan kopi Robusta itu daya tahannya sudah berbeda-beda, tidak sama. Kopi Robusta masih tahan terhadap intensitas cahaya matahari yang sangat menyengat, tapi kalau kopi Arabica itu tidak tahan sahabat ya. Lebih-lebih kalau datang kemarau, waduh udahlah, mati layu seperti itu. Nah, karena itu berdasarkan dari pengalaman saya yang pernah mengalami kegagalan akibat menanam bibit kopi Arabica di saat kemarau. Nah, itu saya bagikan kepada sahabat tani. Untuk apa? Untuk supaya sahabat tani tidak sampai salah seperti yang pernah saya lakukan, seperti itu sahabat tani ya. Dan ini untuk pemula saya yakin sangat membutuhkan ilmu ini. Ya, di musim hujan itu waktu yang tepat untuk menanam kopi Arabica, sahabat tani. Ya, tetapi nanti sahabat tani di konten berikutnya ada resiko yang harus saya katakan kepada sahabat tani. Ya, di balik musim penghujan, positifnya di musim penghujan ternyata ada negatifnya. Nantikan di konten selanjutnya sahabat tani ya, ikuti terus. Nah, yang belum subscribe ya subscribe ya. Yang belum hidup lonceng notifikasinya, hidupkan lonceng notifnya supaya tidak ketinggalan ilmu sahabat tani ya. Ingat bahwa ilmu pertanian ini luas sahabat ya. Ilmu pertanian apapun yang kita bahas, mau tentang padi, tentang sawit, tentang getah karet, tentang porang, dan tentang apapun, itu luas, sangat banyak. Nah ya, pedomannya begini sahabat ya, saya berbagi pada sahabat tani bukan bermaksud menggurui, tetapi menyelamatkan sahabat tani. Lebih-lebih sahabat tani yang pemula yang belum tahu apa-apa atau baru terjun ke dunia kopi Arabica, mau coba nanam misalnya seperti itu ya. Nah, itu sangat cocok ya mempelajarinya itu di dalam konten saya ini, karena di video saya ini, konten saya ini itu semuanya menyangkut tentang kopi Arabica. Tetapi kalau ada sahabat tani bertanya tentang kopi Robusta, maaf, itu salah jalur, bukan di channel ini sahabat ya. Itu masih banyak di channel kawan-kawan kita ya. Nah, kalau saya itu membahas khusus tentang kopi Arabica sahabat tani ya. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, semoga dapat manfaatnya dan terus belajar, jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.